Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat dengan belajar dari rumah. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia dengan saya, Apsari. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas teks diskusi. Materi kita kali ini adalah menelaah dan menyajikan pendapat atau argumen dalam teks diskusi. Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian kuasai melalui pembelajaran ini. Yang pertama, menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual. Dan yang kedua, menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menelaah pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi. Pada video sebelumnya, kalian sudah mengidentifikasi dan menyimpulkan teks diskusi. Nah, kali ini kita awali menelaah pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi dengan menyimak cuplikan teks diskusi berikut. Pro kontra sekolah dibuka kembali pada Januari 2021. Pada Jumat 20 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan membuka sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021. Hal ini menjadi angin segar bagi orang tua siswa tentunya. Tetapi di lain sisi, keputusan menteri ini menjadi momok bagi orang tua siswa, mengingat kasus COVID-19 masih merajalela dan sekolah dapat menjadi salah satu klaster penyebaran virus tersebut. Ya, itu tadi cuplikan teks diskusi kita yang pertama. Nah, cuplikan teks tadi membahas tentang topik atau masalah yang sifatnya memang kontroversial alias mengundang perdebatan pro maupun kontra. Nah, di sana membahas tentang pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021 ini. Meskipun pada kenyataannya tidak jadi dibuka karena kondisi saat ini masih rawan mengingat angka penyebaran virus corona yang semakin meninggi. Nah, tadi ya yang dibahasnya tentang pembukaan sekolah, berarti masalah-masalah yang aktual. Kemudian yang banyak mengundang perdebatan alias banyak pendapat pro maupun kontra terhadap masalah tersebut. Nah, jadi ketika kalian menemukan paragraf seperti itu, apalagi ada di awal dari sebuah teks diskusi, maka itu masuk ke dalam struktur pengenalan isu. Karena dalam pengenalan isu ini menjelaskan tentang awal mengenai topik atau masalah yang bersifat kontroversial alias mengundang pendapat pro dan kontra. Ya, itu tadi struktur pengenalan isu. Jadi kalau kalian akan membuat sebuah teks diskusi, awali dengan pengenalan isu, yaitu dengan memilih masalah atau isu yang menarik dan mengundang banyak pendapat pro maupun kontra. Berikutnya kita masuk ke cuplikan teks diskusi yang kedua. Nadiem mengatakan keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada 3 pihak, yaitu pemerintah daerah, kantor wilayah, dan orang tua melalui komite sekolah. Hal ini mengundang banyak perbincangan yang ramai dari orang tua maupun pelajar yang menanggapi tentang keputusan Nadiem tersebut. Banyak juga yang menganggap keputusan Nadiem tersebut sudah tepat atau layak untuk dilaksanakan pada 2021. Namun ada juga yang menanggapi bahwa keputusan pembukaan sekolah lagi tidak efektif, mengingat masih meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia saat ini. Ya, itu tadi cuplikan teks diskusi yang kedua, yaitu membahas tentang
pendapat pro maupun kontra berdasarkan masalah yang sudah kita bahas di pengenalan isu tadi, yaitu kebijakan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka mulai Januari 2021. Nah, cuplikan teks tadi membahas tentang argumen, baik yang mendukung maupun yang menentang, disertai dengan fakta, alasan, pengalaman, ataupun pendapat dari sumber-sumber tertentu yang mendukung argumen tersebut. Tadi dibahas kalau pendapatnya itu dari orang tua maupun siswa ya. Nah, kalau paragraf yang seperti itu termasuk ke dalam cuplikan, termasuk ke dalam struktur teks apa ya? Ya, itu tadi masuk ke paparan argumen. Karena dalam paparan argumen ini berisi argumen yang mendukung maupun yang menentang, disertai fakta, alasan, ataupun pengalaman dari para narasumbernya ya. Nah, jadi dalam paparan argumen itu kalian paparkan argumen pro maupun argumen kontra. Ya, itu tadi ciri dari paparan argumen. Jadi paragraf ke-1 berupa pengenalan isu, paragraf kedua berupa paparan argumen. Nah, berikutnya kita bahas dulu tentang perbedaan argumen pro dan kontra. Kalau argumen pro itu berarti argumen yang mendukung. Tadi ya, yang mendukung permasalahan dalam pengenalan isu. Hati-hati, jangan tertukar. Tadi permasalahannya adalah kebijakan dibukanya kembali sekolah alias kegiatan belajar tatap muka mulai Januari 2021. Maka argumen pro-nya, banyak juga yang menganggap keputusan Nadiem tersebut sudah tepat dan layak untuk dilaksanakan pada 2021. Nah, karena ini pendapatnya ini mendukung kebijakan dari Bapak Nadiem Makarim yang akan membuka sekolah. Yaitu masuknya ke dalam argumen pro, argumen yang mendukung. Nah, bandingkan dengan argumen kontra. Ada juga yang menanggapi bahwa keputusan pembukaan sekolah lagi tidak efektif mengingat masih meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia saat ini. Nah, kalau tadi argumen pro itu mendukung, argumen kontra ini menentang kebijakan atau menentang masalah yang dibahas dalam pengenalan isu. Hati-hati jangan tertukar ya. Karena kebijakan tatap muka berarti ini harus menentang kebijakan itu. Di sana menentang karena katanya pembukaan sekolah lagi ini tidak efektif karena masih meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Ya, itu tadi perbedaan argumen pro dan kontra. Semoga kalian tidak tertukar lagi ketika akan menentukan mana argumen yang pro dan mana argumen yang kontra. Mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan ini. Baik, kita masuk ke cuplikan teks berikutnya. Mari kita simak bersama. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang matang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sambil menunggu situasi maupun kondisi pandemi virus ini usai, sehingga aktivitas dapat berjalan normal lagi. Siswa bisa bersekolah lagi seperti biasa tanpa adanya rasa was-was, baik pada diri siswa maupun orang tua terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Ya, cuplikan ini memaparkan solusi atau jalan tengah antara argumen yang mendukung dan yang menentang, yaitu perlu pertimbangan yang matang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sambil menunggu situasi maupun kondisi pandemi virus ini usai. Nah, jadi ketika kita mendiskusikan sesuatu, itu harus ada solusinya. Ingat di materi kita pada mengidentifikasi teks diskusi, tujuan dari teks diskusi ini adalah menemukan solusi dari perdebatan pro dan kontra. Jadi bukan mencari-cari masalah, tapi justru menemukan solusi dari permasalahan yang didiskusikan. Nah, kalau kalian menemukan paragraf yang berisi solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan yang dibahas, maka ini masuk ke dalam struktur simpulan. Karena dalam simpulan ini berisi solusi atau jalan tengah antara argumen pro dan kontra yang disertai saran-saran. Ya. Baik, itu tadi 3 struktur teks diskusi. Kita simpulkan bersama-sama ya.
Jadi teks diskusi ini terdiri atas 3 bagian atau ada 3 strukturnya. Yang pertama, awali dengan pengenalan isu, yaitu penjelasan awal mengenai topik atau masalah yang bersifat kontroversial alias mengundang pendapat pro maupun kontra. Berikutnya masuk ke paparan argumen. Paparkan argumen yang mendukung dan menentang disertai fakta, alasan maupun pengalaman dari berbagai sumber ya untuk mendukung argumen yang kalian paparkan. Terakhir, tutup teks diskusi kalian dengan simpulan berupa solusi atau jalan tengah antara argumen pro dan kontra yang disertai saran-saran ya. Jadi strukturnya ada 3, yaitu 1. Pengenalan isu, 2. Paparan argumen, dan yang ketiga simpulan. Itu tadi tentang struktur teks diskusi. Sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan dari teks diskusi. Ya, sebetulnya kalau kita bahas tentang ciri kebahasaan dari teks ini tidak jauh berbeda dengan teks-teks lainnya, yaitu adanya konjungsi. Contohnya ada pada kalimat berikut. Masih ingat konjungsi itu apa? Saya ingatkan lagi ya. Konjungsi itu adalah kata penghubung, ya, kata hubung. Nah, di sini ada kalimat, hal ini menjadi angin segar bagi orang tua siswa tentunya, tetapi di lain sisi keputusan menteri ini menjadi momok bagi orang tua. Nah, ada kata yang sudah saya beri garis miring, yaitu kata tetapi. Karena kata tetapi merupakan konjungsi pertentangan. Jadi dalam sebuah teks diskusi kalian akan menemukan banyak penggunaan konjungsi. Salah satunya adalah konjungsi pertentangan tetapi, seperti dalam contoh yang sudah saya bahas. Berikutnya, selain konjungsi, teks diskusi juga menggunakan kata persuasif. Contohnya dalam kalimat berikut. Perlu pertimbangan yang matang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sambil menunggu situasi maupun kondisi pandemi. Nah, di sana ada kata yang diberi miring, yaitu kata perlu. Perlu, harus, seharusnya, sebaiknya. Itu berupa kata-kata persuasif, yaitu yang mengandung unsur ajakan. Ya, karena tadi kan kalau teks diskusi ini berisi solusi atau saran-saran, maka pasti akan muncul juga kata persuasif yang membahas tentang ajakan-ajakan ya. Yang terakhir, karena ini membahas sebuah masalah, apalagi yang kontroversial, biasanya muncul kata teknis, yaitu istilah-istilah khusus pada bidang-bidang tertentu. Contohnya pada teks yang sudah kita bahas pada video ini, yaitu membahas tentang sekolah di masa pandemi virus corona, maka yang munculnya pasti banyak kata teknis mengenai kesehatan. Contohnya kita lihat pada kalimat berikut. Mengingat kasus COVID-19 masih merajalela dan sekolah dapat menjadi salah satu klaster penyebaran virus. Nah, ada kata COVID-19, klaster, dan virus. Itu tentu merupakan kata teknis di bidang kesehatan. Banyak ya, kata teknis itu bisa muncul di bidang teknologi, bisa muncul di bidang pendidikan, dan sebagainya. Sesuaikan dengan masalah yang kalian bahas. Ya, khusus untuk konjungsi yang sering muncul itu adalah konjungsi pertentangan seperti tetapi, sedangkan, melainkan, dan namun. Karena dalam teks diskusi kan banyak pendapat kontra. Jadi pasti banyak menggunakan konjungsi-konjungsi pertentangan. Tapi, sedangkan, melainkan, dan namun. Nah, muncul juga konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, atau oleh karena. Ya, ingat ya, ketika kalian mengemukakan pendapat tentu harus disertai alasan. Maka akan muncul konjungsi kausalitas juga. Ya, itu tadi tentang ciri kebahasaan dari teks diskusi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi kita yang kedua pada video ini, yaitu menyajikan pendapat dalam teks diskusi. Tadi kita sudah belajar struktur, ciri kebahasaan, berarti kalian sudah siap untuk menyajikan teks diskusi. Ya, ada 4 langkah dalam menulis teks diskusi ini.
Yang pertama, tentukan isu. Jadi sebelum kalian akan mulai menulis, tentukan dulu masalah yang akan kalian bahas. Ingat ya, masalah yang kalian pilih ini harus yang menarik, terkini atau aktual, dan kalian kuasai. Tentu harus mengundang banyak pendapat pro maupun kontra. Jadi jangan sampai masalah yang akan didiskusikan ini biasa-biasa saja. Harus yang menarik. Nah, setelah itu kumpulkan pendapat, berikan pendapat pro dan kontra. Bisa kalian tanya ke teman, orang tua, atau orang-orang di sekitar kalian. Bisa juga kalian baca dari internet juga boleh. Yang terpenting kalian dapatkan itu pendapat pro dan kontra dari berbagai sumber. Kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya lalu kembangkan ke dalam paragraf. Ingat, ikuti aturan main struktur teks diskusi. Awali dengan pengenalan isu, kemudian lanjut ke paparan argumen, dan yang terakhir rumuskan kesimpulan. Karena bagian akhir dari struktur teks diskusi ini adalah simpulan, maka harus ada solusi atau jalan tengah dari isu yang kalian bahas. Ya, itu tadi ya, ada 4 langkah dalam menulis teks diskusi. Yang pertama, tentukan isu. Yang kedua, kumpulkan pendapat. Yang ketiga, kembangkan paragraf sesuai dengan struktur teks diskusi. Dan yang terakhir, rumuskan simpulan. Karena tutup teks diskusi kalian dengan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dibahas. Ingat ya, kita sudah bahas di video sebelumnya kalau tujuan dari teks diskusi ini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang didiskusikan. Ya, itu tadi materi kita pada video pembelajaran kali ini. Sekarang saatnya kalian unjuk kompetensi. Silahkan pilih sebuah isu atau masalah yang menarik, aktual, dan kamu kuasai. Kemudian berikan pendapat pro dan kontra terhadap masalah tersebut. Ya, pilih masalahnya, berikan pendapat pro dan pendapat kontra. Kemudian kalian pun kerjakan soal-soal pilihan ganda melalui Google Form untuk menguji wawasan kalian dalam penyelesaian soal-soal pilihan ganda. Juga sebagai bentuk persiapan kalian menghadapi penilaian tengah semester. Ya, sampailah kita pada akhir video ini. Mari kita tutup dengan seperti biasa, kata motivasi. Ya, ini adalah salah satu quotes atau kata motivasi favorit saya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Nah, ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat 216. Ya. Boleh jadi kamu membenci PJJ, membenci mengerjakan tugas, membenci belajar, bangun pagi, harus mengerjakan berbagai tugas yang banyak. Nah, tetapi ternyata padahal itu adalah yang terbaik untukmu. Nah, bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu seperti main games, nonton, atau main medsos, nongkrong, jalan-jalan. Padahal ternyata itu adalah hal-hal yang buruk bagi kamu. Nah, kita sebetulnya tidak tahu ya mana yang baik. Tapi tentu tadi ya, apapun yang harus kalian jalani berarti harus jalani dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, supaya semua terselesaikan dengan baik. Ya. Ingat, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Jadi jangan terlalu benci, jangan terlalu suka. Harus biasa-biasa aja ya. Ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, persiapkan dirimu untuk penilaian tengah semester. Semoga lancar-lancar ujiannya ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga kalian memahami semua materi kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.